Jadi benar banget ya adik-adik, KIR itu adalah kelompok ilmiah remaja yang mana dia itu identik sekali dengan karya tulis ilmiah dan juga eksperimen. Nah di KIR ini kalian tuh bakal melaksanakan yang namanya eksperimen, penelitian dan juga kalian bakal bikin laporan dari tentang kehidupan manusia. Nah, jadi langsung aja di sini kita bakal masuk ke eksperimen pertama yaitu pasta gajah. Mulai diperhatiin ya adik-adik cara eksperimennya gimana. Oke, jadi yang pertama-tama kita siapin varnish dulu. Lalu kita butuh sabun dituangin. Nah, pertama-tama kita itu bakal masukin varnishnya ke dalam botol dulu nih. Terus kita masukin sabun. Tapi sebelum itu kita juga harus menyiapkan raginya dulu. Jadi tunggu raginya aktif, baru kita bisa melaksanakan eksperimen ini. Terus di sini kakaknya kan ada menambahkan pewarna makanan. Nah sebenarnya itu opsional aja ya. Ini biar pasta gajahnya itu terlihat menarik. Jadi kalian bisa menambahkan pewarna makanan. Itu warna apa aja? Misal merah, kuning, hijau atau apapun itu. Oke, nah selanjutnya kita bakal tuangin lagi. Ini nanti akan berkembang pada percobaan ini karena dia mengandung hidrogen peroksida. Oke, 1, 2, 3. Nah udah mulai naik nih. Nah, kenapa sih busanya ini bisa keluar? Karena sifatnya sendiri yang mengandung hidrogen peroksida diuraikan menjadi air dan juga oksigen. Nah, proses penguraian tersebut dipercepat oleh ragi karena di dalam ragi terdapat enzim katalase yang berfungsi sebagai katalis. Oke, nah selain pasta gajah, kita juga bakal nampilin eksperimen yang gak kalah seru. Nah, eksperimen kali ini kita bakal bermain dengan api. Jadi, kalau teman-teman pengen nyobain eksperimen ini, kalau bisa kalian itu berada di bawah pengawasan guru pembimbing. Jadi di sini yang perlu kita siapin itu yang pertama ember. Ember ini untuk menampung airnya, yang mana air itu nanti dicampur dengan sabun. Nah, terus nanti di dalam ember ini kita bakal ngeluarin gas juga dari gas yang dipegang sama kakaknya. Terus nanti busanya itu diambil, tapi kita nggak boleh ngambil yang bagian airnya karena apinya itu bisa mati. Luar biasa. Boleh nggak kasih tepuk tangan sekali lagi buat kakak-kakaknya? Pasti kalian penasaran kan? Kenapa sih tangan kita nggak langsung terbakar padahal apinya tadi cukup besar loh? Nah, karena sebelum apinya dinyalakan,
Telapak tangan dilapisi busa yang mengandung banyak sekali air. Air tersebut menyerap sebagian besar panas sehingga panas tidak langsung mengenai kulit kita. Oleh karena itu, api hanya menyala sebentar di atas lapisan busa. Tetapi ingat ya teman-teman semuanya, kalau kalian mencoba eksperimen ini tentunya harus ada di bawah pengawasan orang yang lebih dewasa daripada kita. Oke, nah menarik-narik banget kan eksperimennya. Jadi kalau kalian tertarik nih buat ngelakuin eksperimen, mau bikin karya tulis ilmiah, boleh banget bergabung ke ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Oh ya, di KIR ini kalian tuh nggak bakal cuma ngetik-ngetik doang kok. Kalian bakal bener-bener eksperimen dan menguji coba apa yang menjadi topik karya tulis ilmiah kalian. Dan tentunya selama membuat karya tulis itu kalian bakal mendapatkan pembimbingan dan pendampingan dari guru maupun kakak kelasnya. Tenang aja deh, kakaknya nggak nyeremin kok, jadi bakal kita juga friendly. Oke, sekian eksperimen dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari ekstrakurikuler KIR. Jadi ada yang tahu nggak kepanjangan dari KIR ini apa? Bentar, karena kan tadi sudah ditunjukkan ya, kita ke sana dulu ya. Kasih yang sana agak pilih kasih kita. Kayak gini ya. Oke, apa kepanjangan dari KIR dan apa sih yang mereka lakuin tadi? Karya ilmiah remaja. Betul banget. Jadi kepanjangan dari KIR adalah karya ilmiah remaja. Dan tadi mereka lakuin apa? Dari gambaran besar deh. Eksperimen hidup yang susah. Ya betul banget. Ngidupin api menggunakan busa. Jadi dalam eksperimen mereka itu menunjukkan bahwa adanya perubahan suhu itu tidak terlalu mempengaruhi. Jadi kalau misalnya tangan kalian dalam keadaan dingin menyentuh barang yang lebih panas, itu tidak akan langsung memberikan dampak kepada tangan kalian. Oke, ini Kak Aldi sepertinya agak menghilang ya. Saya sendirian di sini lagi, main diri sendirian lagi. Selanjutnya kita bakal nampilin salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 6 Palembang dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga komunikasi. Ada yang tahu? ICT. Kalau kepanjangan ICT apa? Kepanjangan ICT ada yang tahu? Gak ada yang tahu guys, kepanjangan ICT. Oke, jadi daripada kakak yang jelasin lebih baik nanti kakaknya sendiri yang ngejelasin. Langsung aja kita panggil dari ekstrakurikuler ICT. Beri tepuk tangan yang meriah. Pada suatu hari, ada seseorang yang bernama Darren yang sedang duduk di kursi lagi bermain aplikasi, yakni situs pemecahkan kode di laptop. Wah, seru sekali kode ini. Sangat efektif. Aku mau lagi lah. Masuk saja level berikutnya. Mau nggak salah lihat nih. Kodenya banyak banget. Aku bingung, mana nggak ada clue-nya lagi. Aduh, gimana ini? Tiba-tiba seseorang pun lewat. Asik nih. Kamu kenapa kayak orang kebingungan gitu?
Jadi ini loh aku yang mau aplikasi ya, yang dimana cara mainnya itu harus menggunakan kode. Cuman di 10 ini kodenya banyak banget, mana nggak ada clue lagi. Gimana coba kerjainnya? Gitu. Coba aku lihat. Oh, aplikasi ini. Aku tahu. Sini aku kerjain. Dan seseorang itu pun menyelesaikan kode tersebut dengan mudah. Sudah selesai. Wow, luar biasa. Amazing. Bagaimana kamu bisa mengerjakan ini secara cepat? Ada deh, rahasia. Oh, jangan rahasia dong. Beritahu aku gimana caranya. Gampang. Tapi sebelum itu, kamu harus gabung ke cyber security dulu. Kalau boleh tahu, cyber security itu apa sih? Cyber security itu salah satu bagian dari pembelajaran di ICT. ICT, apa pula itu? Mau tahu tentang ICT? Mari kami jelaskan. Halo adik-adik, kira-kira kalian tahu di ICT itu ekskul apa? Nah, ini yang akan jelasin ya. Di ICT itu adalah ekskul yang berbasis di ekskul baru itu apa? Multimedia gitu. Multimedia ialah itu adalah kita membuat ada 3 jenis. Pertama, ada videografi, fotografi, dan desain grafis. Nah, apa itu videografi? Kalian pernah lihat kan nonton YouTube orang rekam video vlogging? Nah, itu dia tahu videografi. Terus kedua, fotografi. Kalian pernah kan melihat bunga yang bagus kan? Tapi pas kalian foto itu tidak terlalu konyol lah, tidak ada yang unik. Nah, di sinilah kita ngajari cara komposisi, bukan hanya komposisi, lebih banyak lagi dari fotografi. Nah, terakhir ketiga ialah desain grafis. Desain grafis kita membuat pertama poster, banner, dan logo. Kita pakai 3 jenis program. Pertama untuk yang serbaguna dan mudah oleh pemula, Canva. Kedua yang agak lebih yang tahu tuh pakai Photoshop sama Illustrator. Oke, yang kedua itu ada divisi programming. Nah, programming itu kita membuat website atau programming game. Kira-kira di sini yang bermain Roblox ada nggak? Roblox. Nah, jadi selain kita bisa bermain Roblox, kita juga bisa membuat gamenya, yaitu atau dengan kata lain kita membuat map Roblox pakai Roblox Studio. Ya. Nah, terus setelah kami menjelaskan 2 divisi, apa sih kira-kira benefitnya jika kita mengikuti ekskul ICT ini? Akan dijelaskan oleh Kak Yohan. Nah, kalau adik-adik tertarik masuk ICT, adik-adik akan mendapat banyak manfaat loh. Manfaat yang pertama, menambah skill digital. Dunia dan teknologi semakin hari semakin canggih. Jadi, dengan masuk ICT, adik-adik akan mendapat pelatihan lebih dalam mengenai teknologi tersebut, seperti coding, kode-kodean seperti yang dimainkan Daryl tadi. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Adik-adik yang memiliki bakat desain grafis atau melalui aplikasi online bisa belajar di ICT supaya kreativitas itu semakin meningkat. Nah, yang ketiga, lingkungannya nyaman dan gak kaku. Di ICT kita santai kok, santai tapi masih ada batasan. Nah, selanjutnya ada di bagian multimedia. Nah, di multimedia itu kita membuat
suatu karya visual seperti membuat foto estetik atau video artistik atau vlog bisa kita panggilnya, dan juga membuat poster, logo, dan apapun itu. Nah, di ICT ini multimedia itu dibagi menjadi dua, yaitu fotografi, videografi, dan desain grafis. Nah, apa sih itu fotografi? Fotografi itu adalah cara kita menggunakan teknik untuk pengambilan foto, kalau videografi itu video, serta proses editing untuk menghasilkan karya visual yang menarik dan berkualitas. Nah, ada banyak sekali teknik-teknik di fotografi. Salah satunya adalah teknik segitiga exposure atau exposure triangle. Nah, teknik itu penting karena itu sebagai fondasi utama dan menggunakan kamera manual. Nah, di dalam teknik tersebut ada 3 elemen yang harus diperhatikan, yaitu ada ISO, shutter speed, dan aperture. Nah, dalam pengambilan foto juga kita itu harus memperhatikan komposisinya juga, yaitu ada leading slide, ada framing, dan roll of third. Nah, selanjutnya ada desain grafis. Desain grafis itu mempelajari bagaimana kita membuat karya visual seperti poster, logo, banner, dan konten digital dengan menggunakan prinsip desain dan aplikasi desain grafis. Nah, di desain grafis ini tidak hanya kita menggambar menggunakan komputer, tetapi itu adalah cara bagaimana kita menyampaikan pesan melalui media visual. Nah, di desain grafis ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu ada visual hierarchy, balance, contrast, dan white space. Dan ada juga elemen yang harus diperhatikan, itu ada 2, yaitu tipografi dan color theory. Jadi kesimpulannya, ICT itu adalah ilmu communication and technology, atau bahasa Indonesianya adalah teknologi informasi komunikasi atau TIK. Ada 2 aspek utama di dalam ICT ini. Yang pertama ada teknik informasi dan teknik komunikasi. Yang pertama teknik informasi. Teknik informasi ini seperti kalian mengolah data, mendesain, mengumpulkan data seperti coding ataupun gambar. Yang kedua itu ada teknologi komunikasi. Bagaimana caranya? Itu kalian upload datanya secara digital. Itu seperti itu. Kalau ICT ini juga ada salah satu eskul atau ekstrakurikuler SMA Negeri 6 yang bertujuan untuk mengasah atau mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bidang komunikasi dan teknologi. Dan ada 2 grup dan 4 pembelajaran di ICT ini, yaitu grup pertama itu adalah coding. Di pembelajaran ini kita disuruh belajar pemrograman ataupun cyber security. Pemrograman itu seperti program atau membuat situs web. Cyber security itu seperti menjaga keamanan secara cyber dan juga memecahkan kode seperti drama tadi. Yang ketiga itu ada fotografi dan videografi, yang dimana kalian bisa belajar cara mengedit video atau foto. Yang keempat adalah desain grafis. Desain grafis itu membuat poster. Jadi kalau kalian hobi gambar, kalian bisa masuk desain grafis. Yang terakhir itu adalah multimedia. Sebenarnya multimedia ini sama seperti fotografi dan videografi. Cuma multimedia ini pembelajarannya santai dan juga gak belibet. Jadi mungkin itu saja apa kesimpulan dari King Dapat. Jadi intinya jika kalian mau mengikuti ICT, kita tidak perlu memiliki tidak harus memiliki laptop, karena kita bisa juga menggunakan HP ya gitu. Oke, mungkin segitu dari penampilan ICT Eskul kami. Kami tunggu ya di ICT ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Dek. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Ekskul ICT.
Jadi Ekskolex ini adalah ekskul yang tepat buat teman-teman yang mau belajar tentang desain grafis, mau belajar tentang cara bikin poster, atau mau mulai mempelajari tentang fotografi. Itu bisa banget masuk ke ICT ya, karena di situ mereka semua bakal mengajarkan semua hal itu. Oke, langsung aja kita lanjut ke penampilan ekstrakurikuler selanjutnya yang akan menampilkan sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa. Seni rupa? Iya betul, dari seni rupa. Ada yang tahu seni rupa? Apa? Saseru, betul banget. Jadi gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil Saseru. Beri tepuk tangannya, meriah. Cosplay kita guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Masih semangat ya semuanya? Kakak di sini mau kenalin ke kalian satu ekskul yang cocok banget buat kalian yang punya jiwa kreatif dan suka berkarya. Perkenalkan ekskul Saseru atau Sanggar Seni Rupa. Di sini siapa yang hobi menggambar atau melukis? Wah, lumayan banyak ya. Kalau begitu, Saseru ini cocok banget buat kalian. Di Saseru, setiap ide dan imajinasi yang kalian punya dapat kalian gunakan menjadi karya
katanya karyanya oh iya, kamu kepo nggak sih sama hasil karya anak Saseru? Iya, katanya karyanya bagus-bagus banget. Kita panggil dong teman-teman kita. Teman-teman, ayo sini. Keren banget ya, kakak-kakaknya berbakat banget. Iya dong, di Saseru kreativitas kita benar-benar dilatih buat berkarya. Kita juga bisa makin pede loh dengan mengekspresikan diri kita lewat karya. Selain belajar gambar, emang ada apa lagi Kak kelihatannya? Pastilah, kita tuh bakal banyak banget event sama konten. Entah challenge, pameran, dan juga ada foto booth loh nanti. Mau ikut deh. Kalian tahu gak sih teman-teman, Saseru itu sering banget ikut lomba loh. Bahkan Saseru pernah sampai masuk ke tingkat provinsi. Ada lomba FL2N, FLS3N, Kanos, dan masih banyak lomba nasional lainnya yang pernah Saseru ikutin. Oh iya, ngomong-ngomong, penasaran gak sih ini karakter apa? Kenal ini maksud kami, namanya Ruru. Ruru ini dari hewan. Ini kayaknya ikan luar nih. Salah. Ikan mas. Masa kamu nggak tahu sih? Ini ayam ya? Iya betul. Lebih tepatnya anak ayam ya. Ruru ini ibaratkan calon seniman yang baru muncul ke dunia seni. Walaupun mereka masih banyak yang belum mereka paham, tapi mereka punya banyak potensi dan bibit unggul yang bisa dikembangkan. Wah, keren banget ya. Semoga adik-adik kalian bisa kayak Ruru ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo gabung Exco Saseru dan jadikan kreativitas kalian sebagai karya yang bisa kalian banggakan. Bersama Saseru, ayo berkarya tanpa batas dan wujudkan imajinasimu menjadi kenyataan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Kami tunggu kehadiran kalian di Saseru. Bye-bye dan selamat berkarya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari ekstrakurikuler Saseru. Oke, menurut kalian tadi penampilan dari ekstrakurikuler Saseru itu menarik gak? Menarik. Jadi siapa di sini yang mau ikut ekstrakurikuler Saseru? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100. Yang banyak yang mau ikut ya? Oke, sebenarnya kita mau lanjut lagi ke acara selanjutnya, tapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.40, yang artinya yang cowok itu sudah harus apa yang cowok? Sholat Jumat. Dan yang cewek harus? Apa? Keputrian, betul. Jadi boleh dong kakak-kakak koornya untuk segera merapat ke lapangan dan mengarahkan adik-adiknya. Ayo kakak koor gugus 1, gugus 2, 3, 4, 5. Semuanya. Anak-anak yang cewek ya, yang ahwat silakan langsung ke aula.
Yang cowok-cowok silakan langsung ke musola untuk persiapan sholat Jumat. Oke, sebelumnya ke kelas dulu untuk ambil mukena. Silakan kakak-kakak koornya dipandu nak, segera waktu sholat Jumat sebentar lagi. Kembali ke kelas, ambil mukena dan juga